Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadi Dewaksama dengan NIM 2305 1204 263. Di sini saya akan melakukan praktik yaitu mengenai routing statik. Oke, untuk praktiknya kita menggunakan skema ini ya dengan 2 server, 3 router, dan 3 PC. Oke, lalu untuk langkah pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah membuatnya ya dengan 2 server, 3 router, dan 3 PC. Lalu untuk setting IP-nya kita di sini kita setting untuk PC pertama yaitu dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62 dengan DNS server 3333331. Lalu untuk PC 2 IP-nya seperti ini ya. 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126 dengan DNS server yang sama seperti PC 1. Dan untuk PC 3 juga kita setting IP-nya menjadi seperti ini. 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.126 dengan default gateway 192.168.1.254 dengan DNS server yang sama. Lalu untuk router, oke, kita masuk ke mode statik. Lalu kita di sini setting network address-nya seperti yang ada di langkah kedua, yaitu isikan tabel routing statik setiap nomor router sebagai berikut. Untuk router 1 kita setting seperti ini ya. Kita masuk lagi. Oke, kita setting seperti ini. Yang pertama 192.168.1.128/25 dengan via 12.12.12.2. Untuk yang kedua 33.33.33.0/24 dengan via 13.13.13.3. Lalu yang ketiga 43.43.43.0/24 dengan via 13.13.13.3. Lalu untuk router kedua kita setting juga jadi yang pertama 192.168.1.0/25 dengan via 12.12.12.1. Lalu yang kedua 333.33.33.0/24 dengan via 23.23.23.3. Yang selanjutnya yaitu kita setting 43.43.43.0/24 dengan via 23.23.23.3. Lalu untuk router ketiga kita setting menjadi termasuk ke statik. Lalu yang pertama ada 192.168.1.0/25 dengan via 13.13.13.1. Yang kedua yaitu 192.168.1.128/25 dengan via 23.23.23.1. Lalu untuk langkah selanjutnya di sini kita lihat yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ICMP. Oke, kita masuk lagi ke Cisco. Kita masuk ke mode simulasi. Oke, di sini sudah mode ICMP ya. Kita semua dulu. Oke, langkah selanjutnya itu kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita kirim dari sampel PDU dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita jalankan. Oke, dari PC 1 ke router, dari router ke PC 2. Lalu dari PC 2 kok dikembalikan lagi ke router dan kembali lagi ke PC 1. Oke, yang pertama sudah selesai. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kita kirimkan dari PC 1 ke router. Dari router 1 karena tidak ada IP yang dicari, dilempar ke router 2. Dari router 2 dikirim ke PC ketiga, lalu dikembalikan lagi ke router 2,
kembalikan lagi ke router pertama dan kembali lagi ke PC1. Oke, untuk selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 1. Dari PC1 kita kirim ke server 1. Oke, di sini kita lihat ya. PC1 kirim ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3 dan dikirimkan lagi ke server 1. Lalu dikembalikan lagi dan dikembalikan lagi ke PC1 dari server 1. Untuk langkah selanjutnya yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 2. Kita kirimkan dari PC1 ke server 2. Oke. Kita jalankan dari PC1 ke router 1, lalu dilempar ke router 3 dan dikirim ke server 2. Lalu dikembalikan lagi dan kembali ke PC1. Oke. Untuk selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1. Oke, dari PC3 ke PC1. Oke, kita kirimkan dari PC3 dikirim ke router 2, lalu dilempar ke router 1 dan dikirimkan ke PC1. Lalu dikembalikan lagi ke PC3. Oke. Berhasil. Lalu untuk selanjutnya yaitu PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Oke, sama ya, dikirim ke router 2 lalu dilempar ke router 1 dan dikirimkan ke PC2. Oke, lalu dikembalikan lagi ke PC3. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Oke, kita coba. Di sini dari PC3 dikirim ke server 1. Oke, apakah bisa? Kita kirim PC3 ke router, lalu dari router 2 dilempar ke router 3 dan dikirimkan ke server 1. Oke, bisa. Lalu dikembalikan lagi. Kembalikan lagi ke PC3. Oke, bisa. Terus untuk langkah selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Dari PC3 kita kirim ke server 2. Oke, dari PC3 dikirim ke router 2, lalu dikirimkan ke router 3, lalu dikirim ke server 2. Lalu dikembalikan lagi dari server 2 ke router 3 dan dikembalikan lagi ke PC3. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Oke, jadi kita di sini kirim simbol PDU dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Dari server 1 dikirim ke router 3, lalu dikirimkan lagi ke server 2. Lalu dikembalikan lagi dan dikembalikan lagi. Oke, lalu langkah selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Ini kita jalankan. Dari server 1 dikirim ke router 3, lalu dikirim lagi ke router 1 dan dikirimkan lagi ke PC1. Lalu dari PC1 mengembalikan simbol PDU ke
server 1 melalui router 1, dilembar ke router 3, dan kembali ke server 1. Untuk langkah selanjutnya yaitu dari server 1, server 1, sebentar. Sebentar. Dari server 1 ke PC 2. Oke, kita jalankan di sini. Dari server 1 dikirim ke router 3, lalu dari router 3 dikirim ke router 1 dan dikirimkan ke PC 2, yaitu nama tujuannya. Lalu dari PC 2 mengembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan lagi ke server 1. Oke, dan berhasil. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dari server 1 dikirimkan ke PC 3. Ya, dari server 1 mengirim ke router 3, lalu dikirimkan ke router 2 dan dikirimkan ke PC 3. Dari PC 3 dikembalikan ke router 2 dan dikembalikan ke router 3, lalu kembali lagi ke server 1. Oke, berhasil. Lalu untuk langkah selanjutnya itu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, kita kembali ke Cisco lagi. Kita masuk ke mode real time. Oke, lalu kita di sini yang pertama itu kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Oke, dari PC 1 ke PC 2. Kita command prompt, lalu kita tracing di sini. Tracer IP dari PC 2 yaitu 192.65. Oke, 192.168.1.65. Oke, bisa ya. Ini dari PC dari router. Oke, ini dari router ya, lalu dikirimkan ke PC 2. Lalu untuk selanjutnya yaitu PC 1 ke PC 3. Oke, PC 1 itu PC 3, sorry. Itu IP-nya 253. Oke, kita tracer lagi, tracer 192.168.1.253. Ya, dapat lihat ya, sini dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 2, lalu dikirim ke PC 3. Untuk langkah selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Untuk IP server 1 sendiri itu 333331 ya. Bentar. IP server 1 jadi 3331. Jadi kita tracer lagi 33.33.33.1. Oke, dapat lihat ya dari router 1 ke router 3, lalu dikirimkan ke ke server 1. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dari PC 1 ke server 2. Server 2 itu IP-nya 4343. Oke, kita tracing lagi. Tracer 434343.1. Oke, sama ya. Ini dari router 1 dikirim ke router 3, lalu dikirim ke server 2. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari
PC3 ke PC1. PC3, maaf, PC3 kita ke command prompt, kita try search. PC1 IP-nya 192.168.1.1.1. Oke, di sini jelas ya. Dari PC3 lempar ke router, lalu dari router 2 dikirim ke router 1 dan dikirimkan ke PC1. Lalu untuk selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC2, lalu server 1 dan server 2. Oke, dari PC3 ke server 2. Reset untuk server 2 IP-nya 192.168.1.65. Oke, dapat dilihat ya, dari PC3 dilempar ke router, lalu router 2 melempar ke router 1 dan dikirimkan ke PC2. Lalu untuk selanjutnya yaitu ke server 1. Reset 33.33.33.1. Oke, dapat dilihat ya. Sama, yaitu dari PC3 ke router 3, ke router 2 lalu ke router 3 dan dikirimkan ke server 1. Lalu untuk selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Reset 43.43.43.1. Kirim. Oke, dari PC3 dikirim ke router, dari router ke router 2 dikirim ke router 3, lalu dikirim ke server 2. IP-nya. Lalu selanjutnya yaitu sebentar, server 1 ke server 2, lalu ke PC 123. Oke, di sini kita close dari server 1. Komentar. Kita tracing, reset ke server 2, 43.43.43.1. Kita berlihat ya, dari server 1 langsung mengirim ke server 2 di sini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu dari server 1 ke PC1, yaitu reset untuk PC1 192.168.1.1. Oke, dapat dilihat di sini bahwa dari server 1 mengirim ke router, lalu dari router langsung dikirim ke PC1. Lalu untuk langkah selanjutnya ke PC2, reset PC2 IP-nya 192.168.1.665. Oke, sama ya. Di sini dari server 1 langsung dikirim ke router dan langsung dikirimkan lagi ke PC2. Lalu yang terakhir yaitu PC3. IP-nya 192.168.1.253. Nah, ini dari server dilempar ke router lalu dikirimkan ke PC3. Oke, sudah semua. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya atau kurangnya dari penjelasan yang saya berikan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.